Halo guys, kembali lagi bersama saya. Kali ini, saya akan menceritakan film yang berjudul Battle of the Year, yang rilis di tahun 2013, yang diperankan oleh Josh Holloway, Josh Peck, Chris Brown, Lance Alonso, dan Katie Lotz, yang menceritakan perjuangan tim Amerika untuk memenangkan kejuaraan dunia breakdance yang bernama Battle of the Year, yang akan diikuti seluruh tim dari berbagai negara. Mampukah tim Amerika memenangkan kompetisi tersebut? Nanti kita lihat videonya. Sebelum lanjut, mohon bantu channel ini dengan memberikan subscribe dan like ya teman-teman, agar saya semakin semangat memberikan rangkuman dari film-film yang menarik. Nggak usah lama-lama lagi, langsung aja ke inti dari videonya. Di awal skin diperlihatkan seseorang yang bernama Dante yang sedang membicarakan pertandingan Battle of the Year, yang dimana pertandingan itu adalah pertandingan breakdance yang diikuti oleh berbagai tim dari seluruh dunia yang digelar di beberapa negara, dan Amerika tidak pernah menjuarainya selama 15 tahun. Dante adalah seorang pengusaha kaya yang dimana karirnya diawali dari breakdance, atau bisa dibilang legenda breakdance Amerika. Dikarenakan kecintanya kepada hip-hop dan ingin melestarikan budaya dance di Amerika, Dante pun berambisi untuk memenangkan pertandingan Battle of the Year yang akan diadakan 3 bulan lagi di Perancis. Kemudian Dante pergi ke rumah sahabat lamanya, atau teman satu tim dance-nya dahulu yang bernama Black, untuk mengajaknya menjadi pelatih dance untuk mengikuti Battle of the Year. Awalnya Black tidak ingin, namun Black teringat akan anak dan istrinya yang membuatnya berpikir maju dan menjalani kehidupan yang baru. Keesokannya, Black menemui Dante di perusahaan milik Dante yang bernama Dick1 Entertainment. Di saat sedang menonton rekaman breakdance, datang seorang pria bernama Franklin. Dan Franklin ini bekerja di perusahaan milik Dante. Kemudian Franklin menjelaskan tentang Battle of the Year kepada Black, di mana Battle of the Year akan diadakan dalam 3 bulan lagi di Perancis, dan diikuti lebih dari 20 negara di dunia, di mana itu adalah pertandingan terbesar dalam dunia dance. Dan Amerika belum memenangkan itu selama 15 tahun. Kemudian Black pun mau menjadi pelatih, tapi dengan 2 syarat, yaitu menjadikan Franklin sebagai asistennya, dan Black melatih timnya dengan caranya sendiri. Dikarenakan banyak uang, Dante pun tidak masalah dengan kedua syarat yang Black berikan. Di sini dijelaskan kalau istri dan anaknya Black terlibat kecelakaan, yang dimana anak dan istrinya Black tewas. Itulah yang membuat Black seperti orang yang tidak karuan atau tertutup pada orang lain. Kemudian Dante dan Black pun mengadakan seleksi, di mana orang yang terpilih akan mewakili Amerika dalam mengikuti Battle of the Year yang akan diadakan di Perancis. Dikarenakan Dante adalah legend dalam dunia dance dan sekaligus orang terkaya pada waktu itu, banyak sekali para peserta dari berbagai kota di Amerika mengikuti seleksi itu untuk masuk dalam tim yang akan mewakili Amerika dalam kompetisi Battle of the Year. Singkatnya, sudah banyak orang yang dipanggil untuk mewakili tim Amerika. Namun dari banyak orang itu, Black hanya memanggil 22 orang saja. Flips. Yes. Adonis. Mayhem. Sniper. Danny. Intricate. Bambino. Grifter. Kilowatt. Yes. Aces. Knock. Yes. Abstar. Yes. SWAT. Kid and Rebel. Yo. That's what's up. Rooster. Yes. Be prepared to train harder, faster, and longer than humanly possible. Only 13 of you will make the final dream team. Keesokannya mereka pun tiba di suatu tempat, di mana tempat itu adalah penjara anak yang tidak terpakai. Namun para tim tidak menyukai tempat itu dikarenakan tempat yang sangat jelek dan kumuh. Dan betapa mengejutkannya bahwa itulah tempat mereka tinggal selama 3 bulan ke depan. Banyak anggota tim yang protes dikarenakan tempatnya sangat tidak layak. Justru itulah sang pelatih menginginkan para anggota tim untuk disiplin, bekerja keras, dan tidak leha-leha dalam berlatih. Dan juga menghasilkan tim yang solidaritas. Dan para anggota tim pun tidak bisa berkata apa-apa. Di saat di dalam ruangan, Black memberikan motivasi kepada para anggota tim untuk selalu bekerja keras dalam berlatih demi memenangkan kompetisi Battle of the Year. Dan Black memberitahu bahwa dari 22 orang itu,
Black akan menyeleksi lagi menjadi 13 orang, yang berlaku mulai Jumat besok. For each of the next 9 Fridays, we handed one of you, take you back to wherever it is you came from. Tomorrow's Friday. That's correct. And tomorrow, one of you. Keesokannya, Black pun memberikan nasihat kepada timnya untuk selalu berpikiran maju dan tidak kenal lelah. Di saat Black sedang berbicara, ada yang berkelahi, yaitu Rooster dan Duke Knock. Kemudian pelatih membagi kedua tim, yaitu tim Rooster dan Duke Knock, untuk menguji kerjasama pada sebuah tim. Langsung saja Rooster dan Duke Knock memilih tim mereka masing-masing. Double trouble. Beneath flips. Tell you never felt it. Coming from where hell beyond another realm, he's gone. Whatever the weather, we bring full hell. Like never say never. Terlihat kedua tim menampilkan aksi dance yang menarik. Dan di saat sudah selesai, Black pun memberikan tiket pulang kepada salah satu anggota kru dikarenakan ia tidak bekerja sama dalam tim dan hanya mementingkan diri sendiri. Dan sifat itulah yang membawa masalah dalam tim. Oleh karena itulah Black memulangkannya atau dikeluarkan. Yo, coach! Sedikit penjelasan bahwa di antara 22 orang itu akan diseleksi kembali menjadi 13 orang. Oleh karena itulah setiap hari Jumat ke depan, pelatih akan memberikan tiket pulang kepada anggota kru sampai timnya berjumlah 13 orang. Setelah itu terlihat mereka sedang makan siang. Terlihat juga para anggota kru masih coba beradaptasi dengan lingkungan baru. Dan anggota tim juga saling tidak akur atau bisa dibilang suka berkelahi. Terlihat antara Rooster dan Duke Knock yang saling bermusuhan. Dan itu semua adalah tugas Black untuk menyatukan tim ini, agar bisa bersiap bersaing untuk kompetisi yang lebih besar. Kemudian skin diperlihatkan di mana Black sedang berbicara dengan Franklin. Kemudian Black menanyakan kepada Franklin tentang kenapa Rooster dan Duke Knock selalu bertengkar. Di sini kita mendapatkan jawabannya. Itu dikarenakan dahulu mereka berdua jatuh cinta pada wanita yang sama. Dikarenakan mereka cowok sejati yang memegang prinsip satu pacar cukup dan tidak ingin berbagi, yang dimana itulah penyebab mereka selalu bertengkar. Keesokannya, Black menjelaskan kepada anggota tim bahwa 3 minggu lagi akan diadakan pertandingan persahabatan di mana Amerika melawan Rusia. Dan Black menyuruh anggota timnya untuk kerja keras, disiplin, dan mempunyai tekad yang kuat, dikarenakan tim Rusia terkenal dengan kekompakannya dan kecerdikannya. Oleh karena itulah tim Rusia pernah memenangi Battle of the Year pada tahun 2010. Dan seperti biasa, Black melatih timnya lagi dan lagi. We'll be here all night if you want to be. Now run it. All right, let's go. Tommy, short here now. That's what I'm talking about. That's it. Di saat Black sedang melatih timnya yang tengah berlari maraton, datanglah Dante. Dante tidak setuju dengan metode pelatihan yang Black terapkan, dikarenakan para tim harusnya istirahat, bukan malah berlari. Namun dengan kesepakatan perjanjian yang Black ajukan, yaitu Black melatih timnya dengan caranya sendiri, dan Dante pun tidak bisa berbuat apa-apa dan hanya bisa berdiam diri. Get him inside. Keesokannya, di saat Black sedang memberikan nasihat kepada timnya, datang seseorang gadis, di mana gadis ini adalah koreografer. Sedikit penjelasan, jika sebuah tim dance ingin menjadi yang terbaik, maka tim tersebut memerlukan seseorang koreografer, agar gerakan mereka terlihat menarik, teratur, dan mempunyai ritme yang bagus. Dan itulah yang membuat Black memanggil seseorang koreografer. Dan koreografer ini bernama Stacy. First thing tomorrow morning? 6 o'clock. Keesokannya terlihat para tim yang sedang berlatih. Dan tentu saja, dengan bantuan koreografer yang cantik ini. Come on, let's go! Guys, please, stop. Let's do these B-boys. Come on, hey, come on. Look, kill what you do. Guys, please, stop. Let's do 1, 2, 3. Di saat sedang berlatih, tiba-tiba Rooster menyindir Duke Knock dan terlibat perkelahian di sana. Dan kampretnya, teman-temannya malah nontonin. Udah kayak main PS anjir.
Kemudian pelatih pun melerainya dan memarahi mereka berdua. Jika mereka melakukan perkelahian lagi, mereka akan dikeluarkan, dan mereka berdua pun langsung terdiam. Dan seperti biasa, mereka melanjutkan rutinitas mereka dengan berlatih. Now for the photo, ops is black, code name Yaphet Kodo, ock my twist like a ratchet and I've got the caddy. I've been gladly serving any y'all cats wanna act determined. Spit Odo shop since granddaddy oldest Odo stopped and be the most boastful, loud and proud. The pesticides for rats and vermin. Seem like none of y'all chumps is learning, man. Yeah, that's what's happening on stage. The man at hand of rule, play him out like a game of Monopoly. Let him speed around the board like an animal more higher. Level of death, one step beyond dope. The suckers all scope vermin. Seem like none of y'all chumps is learning, man. Teach the blind to find a way from A to Z. Party people, gather round. What we have here is a brand new shit hit the ground. You better duck when that awful sound goes. Kemudian tibalah saatnya, hari di mana diadakan pertandingan persahabatan antara Amerika melawan Rusia. Terlihat banyak sekali para penonton di sana, dan pertandingan pun dimulai. Kemudian Rooster dan Duck Knock malah membuat kacau tim dengan mereka berdua yang bertindak sendiri dan tidak saling bekerja sama dalam tim. Sesampainya di camp, terlihat Black yang sangat marah atas kejadian tadi, sehingga Black tidak berbicara sepatah kata pun kepada mereka. Di saat yang sama, ada anggota tim yang bernama Flips yang memarahi mereka berdua dikarenakan kejadian tadi, yang dimana Flips menginginkan mereka berdua damai, karena jika mereka tidak damai juga, maka seluruh anggota tim akan merasa kehilangan harapan untuk menang. Di saat Rooster sedang sendiri, Duck Knock menghampirinya dengan tujuan berbaikan, dan memberitahu bahwa apa yang dikatakan Flips itu benar, dan menyuruhnya agar merupakan masa lalu, dan fokus apa yang akan dihadapi mereka, yakni Battle of the Year. Dikarenakan Rooster juga sudah lelah berkelahi, Rooster pun berbaikan kepada Duck Knock dan akan fokus kepada Battle of the Year dengan cara mempersatukan tim ini. Kemudian mereka bertiga pun membangunkan Black yang tengah tertidur untuk kemudian berlatih. Dikarenakan kejadian semalam, itulah yang membuat Black marah dan malas untuk berlatih. Kemudian mereka bertiga pun memaksa Black untuk berlatih dan memohon. Dikarenakan tidak bisa berbuat apa-apa, Black pun menurutinya. Mereka pun berlatih dengan giat dan semangat. Terlihat perbedaan setelah Rooster dan Duck Knock berbaikan, di mana tim saling support, saling membantu dan saling bekerja sama. Dan itu terjadi dikarenakan Rooster dan Duck Knock yang sudah berbaikan. Dan bukan itu saja, sosok pelatih yang bijak dan disiplin seperti Black turut ikut dalam kemajuan tim ini. Di saat tim sedang berkumpul, datanglah Black. Black memberitahu para anggota tim bahwa mereka akan pergi ke Perancis. Sontak para tim pun sangat bahagia, karena ini adalah kesempatan emas mereka satu-satunya untuk memenangkan Battle of the Year. Kemudian mereka pun berkumpul untuk siap-siap pergi ke Perancis. Kemudian Stacy menyuruh para anggota tim untuk melakukan sedikit pemanasan, dengan cara melakukan formasi pertama atau gerakan pembuka. Setelah itu, Rooster dan Flips pun menunjukkan tarian combo mereka yang sangat bagus. Tapi, tiba-tiba... Ya,
kaki Rooster pun mengalami cedera, yang membuatnya tidak bisa mengikuti Battle of the Year yang sebentar lagi akan berlangsung. Dan teman-temannya pun hanya bisa merelakan Rooster yang tidak bisa ikut ke Francis. Sedikit penjelasan, dikarenakan Rooster yang mengalami cedera, bukan berarti dia dikeluarkan, namun hanya diistirahatkan hingga kondisinya membaik. Alright guys, I'll see y'all later. Be safe, man. Kemudian para tim pun berangkat menuju Francis. Sesampainya di Francis, Black pun memberikan kebebasan para anggota timnya untuk bersenang-senang, menikmati indahnya Francis. Dan para anggota tim pun tidak menyia-nyiakan kesempatan tersebut. Kemudian mereka mampir di sebuah bar. Kemudian ada satu anggota tim yang bernama Adonis yang tidak sengaja menumpahkan minuman orang di bar tersebut. Terlibat perdebatan antara Adonis dan pria di sana. Kemudian, ada anggota tim yang lainnya bernama Sniper melerai mereka. Namun, dikarenakan orang asing itu sedang mabuk, orang asing itu pun memukul Adonis. Dan Sniper pun tidak terima temannya dipukul. Langsung saja Sniper memukul balik orang tersebut, dan terjadi perkelahian di sana. Kemudian kejadian itu terdengar sampai ke Black. I'll handle it. Dikarenakan keributan tersebut, pihak Battle of the Year memulangkan Sniper, karena dianggap telah membuat keributan di sana. Namun para anggota tim yang lainnya juga akan pulang jika Sniper pulang. Sniper's gone. I'm gone. I'm going. He goes, we all go. Kemudian Franklin menjelaskan apa yang terjadi, kalau orang yang di bar itulah yang mulai duluan. Karena itulah Sniper ikut campur. Kemudian Black akan berbicara pada pihak Battle of the Year tentang masalah ini, dan meminta keringanan kepada pihak Battle of the Year, agar Sniper tetap diizinkan bertanding. So what now? We wait. Setelah menunggu lumayan lama, kemudian Black kembali, dan inilah jawabannya. You're staying. Keesokannya adalah hari yang ditunggu-tunggu, di mana pertandingan Battle of the Year akan segera berlangsung. Sedikit penjelasan, jika suatu tim ingin juara, para tim harus masuk 4 besar terlebih dahulu, yang akan diundi oleh para juri. Dan pertandingan pun dimulai yang diwakili dari beberapa negara. These boys are really strong. Now sweating blood and tears. Make some noise for Greece! Kemudian tiba saatnya yang dimana tim Amerika akan tampil. Terlihat tim Amerika tidak mendapatkan dukungan dari penonton atas kejadian di bar kemarin, yang membuatnya disoraki penonton. Namun dengan semangat berjuang dan tekad yang kuat, Amerika pun tidak masalah dengan itu, dan lebih memilih untuk tampil. Much harder. Let's do this shit. Amid blitz of the Bulls, the team. This is a journey. Dengan gaya dan alunan musik yang khas, serta ritme dan irama yang menarik, membuat para penonton mulai tertarik.
Kemudian tibalah di mana pengumuman oleh para juri, yaitu 4 tim yang masuk dalam 4 besar, yang akan melanjutkan ke pertandingan selanjutnya. Last but not least, the US Open! Dan Amerika pun masuk ke dalam 4 tim besar tersebut, dan mereka merayakannya dengan cara makan-makan. Keesokannya pertandingan pun dimulai, di mana tim Amerika melawan tim Prancis. Dan pertandingan ini adalah pertandingan yang memperebutkan tiket menuju final, yang dimana jika tim yang menang akan bertanding melawan tim favorit, yaitu Korea, yang sudah menunggu di final. Singkatnya, tim Amerika menangi pertandingan tersebut dengan mudah, yang mengantarkannya ke final. Skin pun berpindah di mana di ruangan terlihat para anggota tim yang sedang gugup dan cemas, karena mereka akan melawan tim yang favorit, yaitu Korea. Kemudian datanglah Black yang memberikan motivasi kepada mereka. Act like champions. Dan pertandingan final pun dimulai, dengan Amerika yang tampil duluan. Terlihat para kedua tim saling sungguh-sungguh dan sangat bersemangat. Kemudian ini adalah saat yang ditunggu-tunggu, di mana hasil pertandingan tadi, yang dimana yang menang adalah dan yang menang adalah Korea, dengan hanya selisih 1 poin. Kemudian para tim terlihat kecewa atas hasil itu, dan menerima kenyataan pahit bahwa mereka gagal dalam hal itu. Seperti biasa, Black pun melakukan tugasnya, yaitu memotivasi tim agar selalu bangkit dan menerima kekalahan mereka. Karena kekalahan itu adalah jalan menuju kemenangan, dan selalu beroptimis, kerja keras, dan disiplin. Dikarenakan itu adalah kunci kemenangan sejati. Kemudian, Black pun memberitahu bahwa tahun depan akan diadakan kembali kompetisi ini lagi. Langsung saja para tim sangat antusias dan semangat, dikarenakan mereka belum kehilangan harapan untuk menjuarai kompetisi tersebut. Kemudian Skin diperlihatkan di mana para anggota tim yang sedang berada di perusahaan milik Dante, dan terlihat ada Rooster juga di sana. Terlihat mereka sangat senang dan menikmati keadaan di sana bersama-sama. Namun kesenangan mereka lenyap ketika Black mengatakan bahwa mereka besok harus segera berlatih, dan berlatih di tempat yang sama seperti kemarin, yaitu penjara anak. Terlihat para tim yang belum siap jika berlatih kembali, dan meminta libur untuk sementara waktu. Namun Black dengan tegasnya menyuruh mereka berlatih besok, dikarenakan mereka harus bersiap untuk menghadapi pertandingan Battle of the Year yang akan diadakan kembali pada tahun depan. Dan jika mereka tidak berlatih, mereka akan dikeluarkan. Dan tiba-tiba... Dan film pun tamat. Untuk kalian yang suka film jungkir balik, ini film cocok banget buat kalian, karena menampilkan adegan-adegan jungkir balik yang mempesona. Mungkin ini aja video buat hari ini, saya pamit dan undur diri. Dadah!